yang cikgu jumpa? Berencana. Rumah sakit. Teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman. Tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi bersekolah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan. Ini bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. Ya, Mama pergi dulu ya, Topi bersama Papa. Ya udah, enak. Pa, ayo pergi, Pa. Ayo. But suddenly she is maafin gue ya. Mau ada apa lagi? What she said like this. Ya ampun mami, aku lagi ketiduran. Maafin gue ya. Mak ada apa lagi? Gelak lah sungguh-sungguh. Mak dia expect anak dia tengok cerita Inggeris. But suddenly she is watching Indonesian story. I've been thinking so many parents can relate this story. Because ramai orang Malaysia sekarang, terutama anak-anak muda yang kecil tu kan, biasa tengok Indonesian version kartun, betul tak? And I think you should proud of this. Sebab apa? Kita dengan Indonesia ni adalah serumpun. Bahasa kita lebih kurang sama. Cuma ada certain word lah yang berbeza. Contohnya macam ketam. Kita panggil ketam, dia panggil kepiting. Kita panggil baldi, dia panggil emper. Oh, for your information, kalau nak tahu, otak yang mampu menguasai banyak bahasa adalah satu jenis kecerdasan yang korang patut banggakan. Biasanya orang gelar benda tu adalah polyglot, di mana dia boleh berbahasa dalam pelbagai bahasa. Bahasa adalah satu seni. Tak kisahlah boleh bahasa apa. Inggeris ke, Mandarin ke, Jepun ke, Korea ke, Indonesia ke, Jawa ke. You should proud of it. Because bahasa yang menghubungkan antara manusia dengan manusia lain. Aduh, salah pula. Bang, pinjam penghapus. Penghapus? Mana penghapus? Penghapus? Ini salah. Mana hapus? Oh, pemadam. Oh, pemadam. Oh, abang sebut dia dekat Malaysia ni pemadam ya? Di Indonesia ini penghapus. Terima kasih. Sama. Ica pengajar pakai bahasa Melayu, malah diminta pakai bahasa Indonesia. Apa? Kenapa kamu mau aku guna bahasa Indonesia? Kerana kita orang mau mendengar dengan jelas. Tadi pun cikgu cakap pundak pun korang tak faham. Sebab itu kan sebadan. Sebadan. Bahasa apa? Okey, sekarang tanya cikgu. Nanti cikgu jawab guna bahasa Indonesia. Okey, cikgu. Saya mau nanya. Kamu dari rumah kamu dekat mana? Cikgu, rumahnya dekat mana? Rumah Cik. Okey. Rumah saya ada di Bandung. Rumah saya ada di atas perbukitan yang sangat dingin. Di rumah saya mempunyai banyak tetangga. Oh, tetangga. Rumah saya. Gila. Pandai. Itu apa makanannya? Lucu dia. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bahasa ke-10 UNESCO. Dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Sejumlah anak muda Malaysia disebut-sebut kerap menggunakan ujaran slang atau bahasa gaul Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Fenomena itu sempat ramai diperbincangkan di antara netizen di media sosial seperti X hingga Facebook. Bahkan ada pula sejumlah YouTuber Indonesia hingga Malaysia yang membahasnya. Sebelumnya sempat heboh pula di medsos soal ribut-ribut lagu Hello Kuala Lumpur yang diduga menjiplak Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki. Heboh dugaan menjiplak lagu itu meluas ke pembahasan beberapa warga Malaysia yang menggunakan bahasa slang Indonesia. Namun, fenomena itu juga memicu pertanyaan kenapa sejumlah anak muda di Malaysia gandrung menggunakan bahasa gaul. Dikutip dari cnnindonesia.com, salah satu warga Malaysia yang menggunakan bahasa sehari-hari dan slang Indonesia, Iman, mengatakan ada kepuasan sendiri ketika mengatakannya. Ia kerap menggunakan umbatan bahasa Indonesia saat bermain game online, seperti yang kerap digunakan pada gamer online Malaysia, yakni bocil, bocah cilik, dan botol, botak tol. Itu diasosiasikan sebagai ungkapan untuk menggambarkan anak-anak yang tak bisa diam, berisik, dan dianggap norak. Sementara itu, akademisi dari Universitas Teknologi Mara Shah Alam di Malaysia, Aslinawati Ngainon, menduga fenomena itu menguat bisa jadi karena Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim
menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada pekan pertama September. Di sela-sela KTT, Anwar menghadiri forum yang digelar Rans Entertainment bertajuk Temu Anwar di salah satu hotel di Jakarta. Dalam forum tersebut, Anwar beberapa kali menggunakan bahasa Indonesia bercampur bahasa Inggris dan Melayu. Acara ini dihadiri warga Indonesia dan warga Malaysia yang sedang berada di negara ini. Ternyata, ini alasan kenapa banyak orang Malaysia suka pakai bahasa Indonesia. Halo, ketemu lagi dengan saya seperti biasa perjalanan ke kantor pagi ini. Jadi sekarang lagi ramai di negara tetangga kita, Malaysia. Anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi mereka lebih senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena pakai kasta ada yang sampai 3-4 tingkat, jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyulitkan. Akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi, jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga pernah banyak orang Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia bilang resmi, naskah ilmiah menggunakan bahasa dan dia konten huruf K, O seperti dalam bahasa Inggris. Pemengaruh, kata dasarnya pengaruh, kemudian dikasih imbuhan jadi pemengaruh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus juga server itu kan bahasa Indonesianya ada, namanya peladen. Kata dasarnya adalah laden. Laden itu dari bahasa Jawa, melayani. Nah, itulah yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya dibanding dengan bahasa Melayu. Jadi cintailah bahasa Indonesia. Malaysia panik generasi mudanya lupakan bahasa Melayu, lebih fasih berbahasa Indonesia. Jiran Malaysia kini panik lantaran generasi mudanya mulai meninggalkan bahasa Melayu dan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Tagar Malaysia menggema di media sosial. Ternyata tagar ini berisi Malaysia yang panik karena anak mudanya banyak fasih bahasa Indonesia. Baru-baru ini, Malaysia mengusulkan agar ASEAN resmi menggunakan bahasa Melayu, tapi faktanya warga negara Malaysia kini malah banyak berbahasa Indonesia. Seperti salah satu tweet Hadif Ahmad Fauzi yang mengunggah beberapa caption netizen Malaysia. Mereka khawatir 10 tahun lagi Malaysia berbahasa Indonesia. Dari berbagai komentar tersebut terungkap fenomena penyebab generasi muda di Malaysia kini menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut tak lain adalah karena dampak YouTube yang menjadi tontonan anak-anak hingga remaja. Mereka terbiasa mendengar bahasa Indonesia kemudian menggunakannya. Selain itu, pengaruh sinetron dan film anak bahasa Indonesia juga menjadi kontributor dalam pemakaian bahasa Indonesia. Tak selesai sampai di situ, faktanya penggunaan media sosial TikTok juga menjadi pendorong bahasa Indonesia digunakan generasi muda Malaysia.